雷光剑影，之不过还撤。周云震，红剑，双雷刺。完成往事。时间冲上比武台，还在你床边。我照顾你整整7天呢。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Ancient Supremacy. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat Lin Yun yang telah berhasil menembus level kultivasi kelima dalam satu gerakan saja. Dan bukan hanya itu saja, dirinya juga berhasil memurnikan kekuatan ke tahap kesempurnaan. Kemudian kompetisi sekte besar pun dimulai. Terlihat pertarungan Lin Yun melawan senior Zhou Yun yang semakin lama semakin bertambah dahsyat. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton silahkan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan senior Zhou Yun yang menggunakan teknik petir pedang bayangan. Lin Yun pun dengan sigap langsung menghindari semua serangan itu. Dan saat itu juga pertarungan di udara pun menjadi bertambah sengit. 周云震，还不过撤。这剑不太对，我爹送我的血焰剑。 Lin Yun merasa sepertinya ada yang aneh dengan pedang itu. Mengapa dirinya tak bisa menusuk Zhou Yun? Zhou Yun pun tertawa dan mengatakan jika dirinya menggunakan armor darah api yang telah diberikan oleh ayahnya. Bahkan seorang yang berada di bawah seni bela diri tingkat 8 tak akan bisa menyakiti dirinya. Dan benar saja saat Lin Yun mencoba menusuknya, ternyata serangan itu tak berpengaruh sedikit pun terhadap Zhou Yun. Zhou Yun berkata dengan sangat sombong jika semua itu sia-sia saja karena usaha Lin Yun tak akan berarti apa-apa. Maka dari itu Lin Yun pun hanya bisa menahan agar terhindar dari serangan Zhou Yun. 小贱奴，看着没用的，没用的，好坚固！剑，你这，可恶！去！ Sampai pada akhirnya Lin Yun pun menggunakan teknik aura langit dan bumi sehingga membuat semua penonton yang ada di sana pun kebingungan apakah yang sebenarnya sedang terjadi. Dan ternyata Lin Yun melakukan semua itu untuk menerobos ke ranah seni bela diri tingkat 7. Zhou Yun pun langsung berpikir jika ia tak boleh memberikan Lin Yun kesempatan. Maka saat itu dirinya pun langsung menyerang Lin Yun yang sedang berkultivasi. Tapi saat itu Lin Yun juga langsung menyerangnya. Dan ternyata serangan dari Lin Yun kali ini berhasil menembus pertahanan armor darah api milik Zhou Yun. Tapi saat itu rupanya ada yang aneh. Dan benar saja Lin Yun justru malah terkena serangan dari arah belakang. Bahkan senior Sujiao yang sedang menonton dibuat khawatir melihat Lin Yun yang terluka. Para murid yang ada di sana pun berkata jika Lin Yun tak perlu memaksakan dirinya sendiri karena seorang budak pedang tetaplah menjadi budak pedang untuk selamanya. Lagi-lagi Zhou Yun menegaskan jika orang yang berada di ranah seni bela diri tingkat 8 tak akan bisa menembus pertahanan armor miliknya. Zhou Yun pun mentertawakan usaha Lin Yun yang akan sia-sia saja. Zhou Ping yang ada di sana pun berkata jika Lin Yun lebih baik menyerah saja dan segera turun dari arena pertandingan karena senior Zhou Yun akan mengampuni nyawanya demi senior Sujiao. Semua penonton pun menghina Lin Yun sekaligus mentertawakannya. Tapi Lin Yun tak mau menyerah, ia tetap berusaha untuk bangkit. Bahkan Zhou Yun saja kebingungan mengapa Sujiao sangat sayang kepada orang lemah seperti
seperti Lin Yun. Melihat Lin Yun yang tak mau menyerah, Zhou Yun pun berniat untuk segera mengirim budak pedang itu ke neraka. Dan saat itu Lin Yun langsung menggunakan teknik pengubur bunga hingga terjadilah adu kekuatan yang sangat dahsyat di antara mereka. 真不知道有猛虎，雷霆万钧，技，中，赢了！ Dan ternyata teknik itu berhasil membuat Zhou Yun kewalahan hingga tersungkur. Bahkan dirinya tak percaya bisa dikalahkan oleh seorang budak pedang yang hina. Semua orang yang melihat hal itu pun dibuat kebingungan karena bagaimana mungkin Lin Yun bisa memenangkan pertandingan tersebut. Ayah Zhou pun langsung segera bergegas menolong Zhou Yun dan ia sangat marah kepada Lin Yun. Karena menurut sang ayah, Lin Yun sangat kejam. Tapi Lin Yun menjawab jika ia tak berniat melakukan hal itu. Bahkan jika dirinya sendiri terbaring hingga mati di tangan Zhou Yun, tak akan ada seorang pun yang memperdulikannya. Sang ayah yang emosi pun langsung menyerang ke arah Lin Yun. Tapi ketua sekte pun langsung menghentikan hal itu. Karena menurutnya tak ada seorang pun yang boleh melanggar aturan sekte yang sudah ada sejak ratusan tahun berlalu. Ketua sekte pun langsung menyuruh Penatua Zhou untuk segera turun. Para penonton juga berkata jika memang benar adanya yang telah dikatakan oleh ketua sekte, karena seorang penatua seperti ayah Zhou tak boleh mengintimidasi orang yang lebih lemah. Penatua Zhou pun segera pergi sambil membawa tubuh Zhou Yun. Lin Yun pun rupanya sudah kelelahan, bahkan dirinya pingsan saat itu juga. Laodong dan senior Sujiao pun langsung segera bergegas untuk menolong Lin Yun. Melihat kemenangan serta Sujiao yang perhatian terhadapnya, Lin Yun pun merasa apakah semua ini hanyalah sebuah mimpi. Singkat cerita, setelah 7 hari kemudian terlihat Lin Yun yang baru saja tersadar. Dan ia pun terkejut karena ternyata lukanya sudah sembuh. Ia pun bertanya-tanya sudah berapa hari lamakah ia berada di kondisi koma. Dan saat itu tiba-tiba datang seseorang yang membawakan makanan. Orang itu pun menjelaskan jika sejak pertandingan besar sudah 7 hari Lin Yun tak sadarkan diri. Dan katanya orang itu hari ini disuruh oleh Laodong. Tapi sebelum itu ia sendiri tak mengetahui siapakah orang yang telah merawat Lin Yun. Dan Lin Yun beranggapan jika pertolongan Sujiao hanyalah sebuah mimpi. Saat itu juga Lin Yun merasakan jika di saat tertidur rupanya peningkatan kultivasi sudah lumayan banyak. Dan ia pun segera mengecek pil Tianyuan. Dan untungnya pil itu masih ada. Lin Yun pun teringat dengan sebuah janji yang pernah dibuat. Dan saat ini sudah waktunya untuk menyimpannya. Dan jika ada kehidupan selanjutnya, maka ia tak akan terpesona lagi oleh kecantikan Sujiao. Setelah itu, Lin Yun pun terlihat sedang berjalan dan disambut oleh seseorang. Rupanya saat itu, Lin Yun sedang mencari keberadaan Sujiao. Karena kata para murid, Sujiao berada di tempat tersebut. Dan benar saja, rupanya saat itu Sujiao sedang berlatih. Melihat Lin Yun yang ada di sana, Zhao Ping pun berkata, jika seorang budak pedang seperti Lin Yun bisa dipromosikan juga sebagai senior, dan ia pun terus-menerus menghina Lin Yun. Tapi Lin Yun tak memperdulikan hal itu. Ia pun menjadi kesal karena Lin Yun berani mengabaikannya, dan mereka pun berniat untuk mengikuti Lin Yun. Lin Yun segera menemui Sujiao. Lin Yun berkata di dalam hatinya, akhirnya ia bisa berdiri di hadapan Sujiao dengan cara yang lebih terhormat. Semua orang yang ada di sana pun dibuat penasaran, apakah saat ini Lin Yun akan menyatakan cintanya kepada senior Sujiao. Lagi-lagi Zhao Ping terus menghina Lin Yun karena dianggapnya Lin Yun tak layak bersama Sujiao karena dirinya hanyalah seorang budak pedang. Dan ternyata Lin Yun ingin berterima kasih karena selama 2 tahun terakhir dirinya banyak ditolong oleh Sujiao. Bahkan Lin Yun masih ingat pada tanggal 18 Juni tahun Gengji, pertemuan pertama Lin Yun dan Sujiao di paviliun pencucian pedang.
Hari itu senior Sujiao mengenakan gaun ungu panjang mencari Lin Yun untuk merawat pedangnya. Lin Yun pun mengambil komisi untuk merawat pedang itu siang dan malam. Dan ia hanya berharap bisa mengembalikan pedang itu kepada Sujiao dengan tangannya sendiri. Bahkan Sujiao memberikan Lin Yun 5 buah pil untuk memperkuat tubuhnya. Dan pada musim dingin tanggal 15 tahun Genji, di saat salju turun dengan deras, ia tak sengaja bertemu dengan Sujiao. Lin Yun melihat Sujiao yang sedang tersenyum kepadanya. Lin Yun pun berkata jika ia tak akan pernah melupakan kenangan tersebut. Tapi tiba-tiba saja Sujiao berkata cukup dan menghentikan perkataan itu. Ia pun menyuruh Lin Yun untuk bicara terus terang. Apakah sebenarnya yang ingin Lin Yun katakan? Dan saat itu Lin Yun memberitahu jika ia tak ingin meminta apapun. Ia lantas memberikan pil Tianyuan kepada Sujiao yang telah dibeli dengan harga 40.000 batu roh. Tapi sepertinya Sujiao mengharapkan yang lebih dari itu. Ia pun berkata jika dirinya tak membutuhkan balas budi dari Lin Yun. Sujiao pun memberitahu jika ia tak peduli berapapun harga uang yang akan Lin Yun berikan. Dan saat itu juga ia segera menjatuhkan pil Tianyuan tersebut. 我不稀罕，真是好大的手笔。请师姐收下。4万枚下品灵石，你以为我需要你报恩吗？凌云，2000。 Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan Sujiao yang pergi meninggalkan Lin Yun. Kemudian terlihat tumpahan darah yang belum diketahui itu milik siapa. Terlihat juga Lin Yun yang sedang berpikir apakah sebenarnya yang Sujiao inginkan. Setelah itu terlihat Laodong sedang mengobrol tentang Sujiao kepada Lin Yun. Laodong juga menjelaskan jika Sujiao lah orang yang merawat Lin Yun selama 7 hari tanpa tidur. Dan mengapa Lin Yun masih belum juga mengerti. Kemudian terlihat Lin Yun yang tiba-tiba saja diserang oleh seorang perempuan bercadar. Yang mana sepertinya perempuan itu adalah Sujiao. Hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Kemudian setelah itu terlihat Sujiao yang mendatangi sebuah tempat. Dan sepertinya itu adalah paviliun penyucian pedang. Terlihat juga Lin Yun dan Laodong yang tiba-tiba saja pedang di tangan Lin Yun rusak seketika. Tapi untungnya saat itu Lin Yun mendapatkan pedang baru. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.